salam. Bertemu kembali dengan saya Sani di Kantepo Channel. Apa kabar semuanya? Saya berdoa agar kalian dan keluarga selalu bahagia dan sehat sentosa. Nah, di video kali ini Kantepo akan berbagi cerita misteri yang saya alami sendiri saat mendaki Gunung Manglayang yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Cerita ini bermula pada awal tahun 2018, tepat di bulan Januari. Saya dan ke-6 teman saya berencana untuk melakukan pendakian Gunung Manglayang. Pada momen ini, saya dan teman-teman saya sangat antusias sekali. Ya, karena dikarenakan ini merupakan pendakian pertama kali ke Gunung Manglayang. Sebelum hari H keberangkatan, seperti biasa, kami mengumpulkan data dan informasi seputar trek Gunung Manglayang. Setelah keesokan harinya, kami dengan teman-teman dirasa dengan bekal cukup informasi yang saya dapat dan teman-teman, kami pun melakukan pendakian di keesokan harinya. Dan di keesokan harinya, tepat hari Sabtu, kami memutuskan untuk berangkat. Dan karena lokasi kami berbeda, maka saya dan teman-teman saya menentukan titik lokasi bertemu. Setelah kami bertemu, tidak banyak perbincangan yang kami lakukan. Ya, karena kalian tahu, waktu untuk mendaki tidak memakan sedikit waktu gitu ya. Jadi waktu itu cukup lama. Akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, melepas rasa lelah selama perjalanan. Dengan disuguhkan pohon-pohon pinus yang sangat rindang dan udara yang begitu dingin dan sejuk, serta udara teramat sangat segar yang jarang kita dapatkan di perkotaan. Dan tak terasa, detik, menit, jam pun menunjukkan waktu jam 12 siang. Alhasil, sontak kami terkejut. Tak terasa waktu begitu cepat, seakan alam menghipnotis kami semua. Dan segeralah kami bergegas, packing untuk memulai pendakian. Setelah persiapan dikira lengkap dan beres, kami melakukan doa bersama supaya diberi kelancaran keselamatan selama perjalanan pendakian. Kami berjalan langkah demi langkah, dan di sini pun keanehan mulai terjadi. Entah mengapa di antara kami berenam tidak ada satupun yang berani bertanya awal trek pendakian Gunung Manglayang. Dan tiba-tiba terdengarlah teriakan, "Lurus WA, jalur sedang longsor." "Kadinya WA," ujar orang tersebut dengan bahasa Sunda, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia, lurus saja Kak, jalannya lagi longsor, lurus saja jalan ke sana." Dikarenakan kami panik karena kesiangan saat mendaki, kami pun menyetujui arahan tersebut. Tanpa berpikir siapa tadi yang mengarahkan. Langkah demi langkah, dengan semangat dan antusias sampai puncak. Kami pun bernapas lega, karena kami melihat tanda jalur pendakian, di mana tanda tersebut hanya satu helai tali rapia yang diikat di salah satu batang pohon. Dan akhirnya kami pun sampai di lokasi Batu Kuda, di mana kalian tahu bahwa Gunung Manglayang itu serta Batu Kuda begitu banyak menyimpan misteri. Kami pun setuju untuk mengabadikan momen tersebut dengan berfoto dan mengeksplor lokasi tersebut. Dan salah satu teman saya tidak sengaja menduduki batu yang jelas bertuliskan dilarang diduduki. Setelah kami puas, kami pun melanjutkan perjalanan kembali dengan waktu menunjukkan jam 13.30. Kami pun sedikit bergegas agar tidak kemalaman saat perjalanan pendakian.
Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami menemukan tanjakan pertama, naik turun terjal licin, sudah kami lalui. Tak terasa kami sudah berjalan begitu lama dan waktu menunjukkan pada jam 15.30. Dari sini kami belum merasakan adanya keanehan. Dirasa jalur biasa saja, namun agak tertutup semak belukar, namun masih bisa kami lalui dengan mudah. Kami pun beristirahat sejenak, hanya berbincang-bincang, berdiskusi sedikit bahwa betul ini trek menuju puncak. Ya, bagaimana kami tidak optimis karena selama perjalanan kami selalu menemukan kemasan sisa makanan yang masih baru serta ada kulit pisang. Semakin dalam dan terjal kami berjalan dan jalur pendakian semakin sulit. Dengan adanya tanaman semak belukar yang begitu rimbun dan berduri, saya pun menanyakan kembali kepada teman saya bahwa apakah betul ini trek untuk pendakian puncak Manglayang. Dan ujar teman saya, betul, lagi-lagi kami menemukan kulit pisang yang masih baru serta bekas kopi hitam yang tumpah. Sontak teman saya berkata, "Ya atuh mang, rimbun sedikit mah tenaon lah, namanya juga jalur baru dibuka, kan kemarin sempat longsor ditutup," seperti ujar dengan bahasa Sunda. Saya pun tersenyum, meyakinkan diri dan menepis pikiran negatif yang kerap menerpa saya. Kepanikan pun mulai dirasa setelah waktu menunjukkan jam 17.30 sore. Dengan sangat panik, kami tetap menjalankan dan menenangkan satu sama lain agar terus berpikir positif dan menjaga ucapan. Dan kini jalur pendakian mulai terlihat gelap dan suara binatang malam mulai bersautan satu sama lain. Dan kami pun mempersiapkan penerangan karena jalan begitu gelap. Masuk ke dalam hutan gunung yang sangat rimbun, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Kami hanya berfokus pada jalan setapak yang kami lalui hingga tiba terdengar suara auman yang begitu jelas. Yang begitu mengagetkan, kami pun sontak terdiam dan saling melihat satu sama lain. Berharap tetap tenang dan jangan panik, meskipun auman itu terdengar agak jauh, namun itu tetap cukup membuat kita terkejut serta merinding. Dirasa auman tersebut sudah berhenti, kami pun melanjutkan pendakian kembali. Kami berjalan dan berjalan, terus berjalan. Kami merasa tenang, tiba-tiba terciumlah aroma semerbak harum. Dan kami lagi-lagi terdiam dan hanya melihat wajah satu sama lain. Di antara kami tidak ada yang berbicara bahwa mencium wangi sesuatu. Namun dari mimik muka mereka, saya yakin mereka juga mengalami hal yang sama dengan saya. Dalam hati saya pun sontak berdoa meminta perlindungan dan pertolongan dari Sang Ilahi. Dengan bekal doa-doa seadanya yang kami ingat dan kami berdoa sambil melanjutkan perjalanan. Namun seolah-olah wangi tersebut mengikuti kami dari arah manapun. Angin dingin yang begitu sejuk serta angin yang menyentuh dedaunan pohon yang rindang menambah kengerian di malam itu. Dan tak terasa waktu pun menunjukkan jam 21.00. Dan kami pun tersadar bahwa kami tersesat. Saya selalu ingat bahwa dalam keadaan seperti ini, kita harus selalu tenang, jangan panik, serta jangan menyalahkan satu sama lain. Kami berjalan dan terus berjalan, dan tiba-tiba perjalanan kami kembali terhenti dengan adanya batu yang begitu sangat besar yang menghalangi perjalanan kami. Akhirnya kami berbelok ke kanan untuk menghindari batu tersebut.
Setelah berjalan cukup lama, lagi-lagi kami dihadang oleh batu yang sangat besar dari batu yang pertama. Dan kami pun melipir ke kiri untuk mencari jalan lain, dan hal tak terduga pun terjadi di mana salah satu adik teman saya terperosok ke jurang. Untung saja saat itu saya sigap memegang tangannya. Seolah dirasa aman, saya pun melihat dengan senter mode terang. Ternyata kami sedang berjalan di atas lereng gunung dengan jurang yang begitu sangat dalam. Sontak tiba-tiba lutut kami merasa bergetar dan lemas begitu hebat. Dengan menahan lelah, panik, ditambah lagi rasa takut yang begitu berlebih pada diri kami. Akhirnya kami pun memutuskan berjalan kembali dan begitu sangat hati-hati karena kami sedang berjalan di atas lereng. Keanehan-keanehan pun mulai terjadi di mana ada suatu cahaya. Kami kira itu adalah pendaki lain. Kami pun sedikit lega karena akhirnya kami bisa bertemu dengan pendaki lain. Di saat kami merasa lega dan senang karena ada pendaki lain di sekitar sini, tapi seketika cahaya itu entah hilang kemana. Saya pun berteriak, "Ada pendaki lainkah?" Namun tidak ada jawaban sama sekali. Kami pun diterpa kembali rasa kepanikan yang hebat. Waktu menunjukkan jam 23.15 dengan jalur pendakian yang masih ekstrim, dan selalu saja kami diikuti dengan wewangian yang begitu menusuk hidung. Dirasa jalur semakin sulit dilalui, dan ada salah satu teman saya yang kelelahan. Saya pun menyarankan untuk mereka beristirahat. Saya merasa diri masih fit. Saya meminta izin kepada teman saya, di mana saya akan menelusuri jalur sendirian. Dan sempat teman saya tidak mungkin mengizinkan begitu saja. Mereka khawatir jika terjadi apa-apa dengan saya. Saya pun bersikeras dan meyakinkan mereka bahwa insya Allah selama kita ingat Allah, kita akan baik-baik saja. Dan alhamdulillah mereka pun mengizinkan saya untuk melihat keadaan di depan. Dengan syarat saya hanya diberi waktu 15 menit saja. Saya pun menyetujui persyaratan tersebut, dan pada akhirnya saya pun bergegas berjalan terus ke depan hingga waktu melebihi apa yang mereka janjikan. Namun, entah mengapa ada perasaan sangat yakin dalam diri saya dan mendorong saya untuk terus maju ke depan. Setelah beberapa menit, tiba-tiba saya melihat semak-semak belukar yang begitu rimbun, dan entah mengapa saya tertantang untuk membuka semak belukar tersebut. Ketika saya berhasil memasuki dan melewati semak belukar tersebut, dan ternyata inilah jalur resmi pendakian Gunung Manglayang. Sontak dalam hati saya kaget dan bercampur senang juga. Sontak saya berteriak kepada teman-teman saya bahwa saya menemukan jalan resmi untuk ke puncak Gunung Manglayang. Serentak kami pun merenung, seakan tidak percaya yang kami alami. Dan tanpa sadar, dari awal pendakian sampai keluar dalam mara bahaya ini, tidak ada satupun dari kami yang makan maupun minum selama kami tersesat. Mungkin memang benar, ketika kita dalam situasi genting atau berbahaya, tubuh akan merespon hormon adrenalin supaya tubuh kita kuat dan bisa untuk melewatinya. Setelah beberapa menit, kurang lebih 15 menit, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Manglayang. Dengan keadaan dan perasaan yang teramat campur aduk,
antara senang, sedih, dan rasa tak percaya, dan kami pun bisa sampai ke puncak dengan selamat. Malam pun berlanjut, kami beristirahat, membangun tenda, serta makan untuk mengisi energi keesokan harinya. Dan di keesokan harinya kami pun memutuskan untuk turun. Setelah sesampainya di camp, ada seorang kakek di mana dia terus melihat, menatap, hanya tersenyum seolah-olah dia mengetahui apa yang kami alami. Tiba-tiba kakek tersebut datang dengan perlahan. Kakek itu berkata, "Alhamdulillah Jang, masih di tayungan ku Gusti." Dan dalam bahasa Indonesia itu yang artinya, "Alhamdulillah nak, masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saya pun sempat melihat wajah teman saya seolah-olah bapak tersebut tahu dan mengetahui apa yang saya alami serta teman-teman saya. Saya pun bersepakat serta teman-teman untuk tidak menceritakan kepada kakek tersebut dan kepada warga sekitar untuk menghormati mereka. Cukup pengalaman saja agar selalu berhati-hati dan selalu ingat dimanapun dan kapanpun. Untuk selalu mengingat Sang Ilahi Robi, Sang Pelindung kita. Sekian KTM Story kali ini. Tak lupa serta mendoakan Anda dan keluarga selalu sehat dan bahagia. Akhir kata dari saya, bye-bye. Sampai ketemu lagi di KTM Story selanjutnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe supaya KTempo semakin semangat dalam mengupload video, oke? Bye bye, thank you, see you next time.